Baik, bertemu lagi dalam pembahasan korelasi antara loss of field, proteksi generator, loss of field dengan kurva proteksinya menggunakan kurva Rx atau kurva impedance dengan kurva daya atau kurva PG. Latar belakangnya adalah apa? Di mana pertanyaan dari operator sebenarnya batas operasi generator agar tidak bekerja di trip loss of field atau loss of field nggak sampai trip itu di mana, minus mVAR-nya berapa. Coba kita jelaskan dahulu apa itu loss of field-nya. Jadi misalkan kita punya generator, eh, punya generator, kemudian dia akan disalurkan melalui jaring-jaring hingga ke beban. Jaring-jaring mempunyai eh, sifat kapasitif ya, atau XC. Kemudian dia nanti juga akan, bila di beban banyak menggunakan motor, dia akan memiliki komponen XL atau induktif ya, XL. Kemudian dia nanti juga ketika melalui beban-beban resistif, dia akan juga memulai komponen R ya, resistan. Maka secara keseluruhan ini adalah impedance ini Z, menilai komponen terdiri dari komponen XC, XL, dan R ya. Nah, kalau dikurvakan biasanya kurva Rx dalam bentuk kurva Rx. Itu kurvanya adalah seperti ini. Ini R, ini disebut Jx ya. Kalau di sini adalah sifatnya induktif, kalau di positif, kalau di negatif kita sebut aja Xc, kapasitif ya. Nah, itulah. Kalau komponen Xc-nya terlalu banyak, maka dia akan cenderung ke mVAR. mVAR kalau kita gambarkan di kurva PV, maka dia akan cenderung mVAR-nya minus. Kalau di kurva PV, kalau di kurva PV, ini P ini V, ini XC ini akan cenderung di minus mVAR gitu ya. Kalau di sini dia akan cenderung positif mVAR. Ini MV, ini mVAR ya. Nah, apakah ini benar? Kita buktikan nanti ya dengan pengujian-pengujian dan perhitungan-perhitungan. Sebelum masuk ke sana, sebenarnya apa ini loss of field tadi ya? Loss of field adalah kinerja generator di mana dia terlalu minus mVAR atau menyerap mVAR atau bebannya kapasitif, terlalu kapasitif atau menyerap mVAR kalau dia dikobel dengan banyak generator ya. Jadi kalau tadi kita sudah bahas adalah ada kurva Rx, ini R, ini Cx. Kemudian di sini nanti ada kurva daya generator atau kurva PG. Nah, generator itu beroperasi mempunyai batas-batas yang digambarkan dengan nama kurva capability, di mana generator pasti punya batasan, mesin pasti punya kemampuan maksimal. Contohnya, winding statornya, dia mampu dialiri arus berapa ampere.
Karena tembaganya kan juga punya dimensi, ketika jadi arus terlalu besar dia akan panas dan bisa rusak. Maka dia akan punya arus maksimal. Maka arus maksimalnya misalkan dalam di eh, konversi ke daya menjadi sebatas misalkan 30 mW atau dengan arus sekian ribu ampere pada tengah 6 kV, maka diperoleh P sekitar berapa mW misalkan eh, PMW gitu ya. Nah, ini akan di sini nanti Q-nya juga berapa. Nah, dia akan bentuk suatu lingkaran. Nah, ini adalah batas dari stator winding misalkan. Kemudian nanti juga rotor, ada komponen rotor generator akan memiliki arus maksimal berapa ampere, sama juga dengan ini. Nah, dia nanti dikonversi dalam bentuk kurva Q ya, cenderung ke arah mVar, karena eksitasi rotor itu cenderung ke arah untuk menyuplai mVar generator, maka dia akan memiliki batasan, misalkan di sini. Nah, ini rotor max gitu ya. Nah, begitupun dia juga akan memiliki batas rotor min agar generator end winding-nya tidak panas. Stator end batasnya. Nah, dia juga akan nanti memiliki batas turbin maksimal penggerak utamanya yang berupa daya nyata. Ini adalah MW max. Nah, juga dibatasi oleh kemampuan turbin max atau engine max ya. Nah, kita akan bahas yang garis yang ini nih nanti. Padahal nah sebenarnya proteksinya adalah berupa garis ini, batas di sini. Jadi generator boleh beroperasi di area ini ya. Tapi kalau melewati garis ini dia harus tidak boleh operasi, tidak aman operasi di area ini. Nah, tapi proteksi di sini ini biasanya dalam bentuk kurva eh, RX, berupa lingkaran di sini biasanya. Misalkan ini ada titik A, titik B gitu. Nah, kenapa kok lingkaran terus di sini garis? Apakah ini ada korelasinya gitu? Apakah kalau lingkaran kalau dikonversi ke sini menjadi sebuah garis? Nah, ini perlu dijelaskan. Yang merupakan salah satu pertanyaan kita nih. Nah, apakah benar nanti ini kalau kurva kurva RX RX kalau dirubah ke PV akan membentuk sebuah garis, akan membentuk sebuah garis gini. Nah, inilah. Ini berawal dari beberapa pertanyaan teman-teman operator. Berapa sih batas operasi mVar generator? Padahal di proteksi loss of field itu berupa kurva impedance, tapi operator harus tahu di mana kinerja operasi generator di minus mVar-nya. Ini perlu kita hitung, kita buktikan. Kemudian ini juga untuk menjawab apakah benar pemahaman yang sudah kita pahami tentang kurva Rx dan kurva VH itu udah benar seperti ini korelasinya ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita coba lakukan perhitungan-perhitungan dengan beberapa literasi juga, kemudian kita uji nanti. Nah, ini adalah kurva capability seperti kita jelaskan tadi. Ada batasan-batasannya, bisa dijelaskan nanti di lebih jelas di pembahasan yang lain.
Nah, ini adalah contoh proteksi, setting proteksi dari sebuah generator ya, contoh ini. Itu adalah bentuknya seperti ini, kurva proteksi loss of excitation atau loss of field. Itu biasanya dibatasi oleh XA-XP ini dalam sebuah lingkaran, di mana XA ini dihitung dengan menghitung impedance, tegangan generator, MVA, rasio VTCT. Nah, kemudian diperolehlah angka misalkan ini 8,39 di sini, minus 8,39. Kemudian di XP-nya juga demikian dihitung, diperoleh minus 170. Ini sebuah contoh ya. Nah, kemudian di inputkan lah di setting di sini. Nah, demikianlah perhitungannya, awal perhitungannya. Nah, kemudian kita uraikan, coba uraikan nanti apakah dia benar akan dari setting yang berupa lingkaran ini, dia nanti kalau dikonversi ke kurva PQ membentuk sebuah garis seperti ini ya. Ini adalah contoh perhitungannya, jadi coba kita jelaskan perhitungannya ya. Bagaimana konversinya? Kurva PQ ke kurva RX ke kurva PQ. Jadi untuk menghitung itu kita perlu tahu rumus lingkaran dulu. Mana kita misalkan punya lingkaran. Kalau lingkaran pertama di tengah ini misalkan X ya, ini Y, kita tahu R-nya, maka misalkan kita ingin tahu nilai X1, Y1 titiknya di titik berapa, maka kita bisa hitung dengan rumus lingkaran di mana R kuadrat sama dengan X1 kuadrat plus Y2 kuadrat. Rumusnya gini ya. Jadi misalkan kita udah tahu nilai Y-nya, misalnya Y-nya ini R-nya misalkan R-nya 1. Kita di sini ada angka A gitu ya. Maka 1 sama dengan X kuadrat plus A kuadrat. Ya. Jadi kita bisa hitung X-nya berapa. X-nya adalah 1 min A kuadrat. Begitu seterusnya maka kita bisa ketahui eh, nilai masing-masing titik X dan Y ini. Nah, bagaimana kalau lingkaran ini digeser ke bawah? Seperti di kasus-kasus setting proteksi losofil. Misalkan di sini ada titik eh, A-nya 0, kemudian kita geser di sini B, B ini ya, kan titik B. R-nya diketahui. R-nya tentu saja dari titik ini ke titik ini ya, R-nya ya. Maka sama aja berarti rumusnya adalah R kuadrat sama dengan X, karena ini X-nya di titik 0, maka dia 0 plus Y minus B kuadrat. Nah, ini ya, karena dia bergeser di sini ya. Maka X sama dengan, bisa dihitung ya. X kita geser ke sini ke kiri, maka ini ke kanan. R kuadrat min Y min B kuadrat. Maka X bisa kita hitung dari R kuadrat minus Y min B kuadrat. Sehingga nanti kita bisa temukan di sini masing-masing X, Y-nya.
berapa. Nah, misalkan kita sudah tentukan nilai Y-nya dari, misalkan di sini minus 8,3 sampai nanti sampai 100 gitu misalkan ya. Itu ketemu X berapa. Kan bisa kita tabelkan. Kita tabelkan seperti ini. Jadi kita tentukan dulu, kita bikin tabel dalam Excel. Misalkan ini kita kasih angka berapa, misalkan minus 8,3 gitu. Maka X-nya berapa? Bisa kita hitung dengan rumus tadi. Misalkan ini X1 gitu kan. Nanti Z-nya akan ketemu juga. Z-nya adalah, kalau ini tadi R, ini CX, maka Z itu adalah kuadrat dari ini juga, sama dengan, tapi dengan berdasar titik nol ya. Sama dengan rumus jari-jari, tapi tadi berdasar titik nol tapi ya. Z-nya. Z-nya Z1 udah ketemu nanti ya. Nanti dengan tahunnya impedans ini, kita tentukan dengan generator misalkan beroperasi normal, misalkan generator 6 kV. Nah, ini kita tentukan stabil 6 kV, maka kita bisa nanti hitung P dan G dengan rumus ini. Dari rumus sederhana ya sebenarnya, VI cos kan, di mana I adalah I sama dengan V per Z. Ini rumus, ini sudut Z ya, cos sudut Z. Gitu ya. Awalnya dari sini ya, jadi kuadrat. Ini juga sama. Nanti akan ketemu P1, ini misalkan G1. Nah, nanti dari sini bisa kita gambarkan dari di kurva PG, masing-masing titiknya ini. P1, G1. Nanti kita gambarkan titik-titiknya apakah dia membentuk suatu kurva gitu ya. Seperti kurva apa. Nah, kita masukkan ini ke dalam Excel. Apakah nanti akan bentuk seperti ini? Ini coba ini kita sudah buatkan kurva di mana kita sudah tentukan nilai CX-nya. Kita mulai dari min 8,3, kita masukkan semua ini angkanya sampai minus 100 misalkan ya. Nah, kemudian bisa kita hitung XR-nya, Z-nya, kemudian cos-nya bisa kita hitung, sin-nya juga kita hitung dari sudut Z-nya, dan kemudian tegangan generator kita inputkan, maka kita bisa hitung arusnya dengan asumsi tegangan sekian, misalkan 5,9 kV. Kemudian kita bisa hitung arus, dayanya, G-nya, kemudian total MVA-nya. Kemudian kita bisa gambarkan, bahkan kita bisa simulasi arus injeksi di sudut sisi CT-nya dan sudut arusnya untuk pengujian nanti. Nah, itulah. Nah, kalau digambarkan, dan nanti akan bentuk seperti ini, teman-teman. Nah, ini kalau dari hasil data ini, data perhitungan, kita dapatkan kurva Rx ini sebenarnya bentuk lingkaran, cuman kita gambarkan separuh ini aja. Kemudian kalau dikonversi ke kurva daya atau PG, ini P, ini G, maka ternyata dia akan bentuk lingkaran, tapi yang sangat besar sekali. Nah, kalau misalkan ini adalah untuk setting proteksi di relay 30 MV, MW atau 30 MVA, dan itu sebenarnya di sini ya. Nah, ini garis kemampuan stator misalkan 30 MW atau 35, sekitar 30 sampai 30 MVA. Ini garisnya di sini, maka ini seolah-olah seperti membentuk garis lurus kalau dibesarkan seperti ini ya.
Nah, ini seperti bentuk garis lurus kalau dipotong. Apakah ini benar seperti ini? Nah, apakah ini teori kita ini udah benar? Kita bikin sebuah. Ternyata titik-titik tadi PG-nya ini seperti ini ya. Kita ulang lagi. Jadi kalau misalkan ini titik-titik R X-nya, X1, Y1-nya udah kita temukan semua, kemudian kita hitung ke konversi ke kurva PG membentuk sebuah lingkaran yang besar seperti ini ya. Ini adalah di sini adalah area kerja proteksi loss of field. Nah, ini adalah kurva daya, jadi batasnya seperti ini ya. Nah, dengan asumsi tegangan konstan. Nah, ini kita bikin sebuah simulasi. Kemudian kita uji ya untuk memastikan apakah memang benar kerja loss of field itu seperti ini. Dengan asumsi kinerja di 5,9 kV misalkan ini. Kemudian kita uji dengan menggunakan kita lakukan di relay proteksi generator yang benar-benar asli relay generator back with relay M3425A. Kemudian kita injeksi dengan arus menggunakan alat ISA DRTS 66 ya. Jadi kita simulasi benar seperti aktual di pembangkit. Nah, ini adalah beberapa capture screenshot dari monitor yang di backbeat relay. Ini kemudian kebetulan bisa dilihat bahwa di mana titik-titik bekerjanya. Ini adalah injeksi arusnya. Kemudian ini adalah tegangan yang termonitor 5,9 kV. Kemudian di eh, paling kanan adalah MW dan VAR yang terbaca ya. Nah, berapa titik pengujian kita lakukan di sudut masing-masing sudut 70, 60, kita sampling di 50, di 45 yang terakhir. Nah, ini nih 545 dia kerja di sini nih, pas di titiknya dengan injeksi dia bekerja di 3268 ampere atau kalau di sisi sekundernya diinjeksi di 0,8 ampere sebenarnya. Tapi terbacanya di relay dengan rasio arus yang sesuai, terbaca 3000 ampere. Kemudian tegangannya kita injeksi memang sesuai rencana di 5,9 kV, maka akan terbaca real dayanya di 23 MW, VAR-nya di minus 24, ya tripnya di minus 24. Nah, kemudian ini kita dari sampel-sampel ini kita grafikan ya untuk membuktikan apakah teori yang simulasi ini yang kita ini udah benar. Nah, kalau kita sajikan dalam bentuk tabel, MW perhitungan seperti ini, hasil MW ujinya seperti ini. Contohnya kalau dari MW perhitungan itu bekerja di 23,9 MW. Ternyata hasil uji hampir sama di 23,76 MW. Kemudian H-nya dari perhitungan minus 24 mVAR, hasil ujinya terbaca di minus 24,48 mVAR, hampir mendekati. Inilah hasil ujinya. Ternyata hampir mendekati ya. Kita uji di beberapa titik ya. Titik 90 derajat, 80, 70, 60, nah, 90, 80, 70. Yang terakhir di 50 dan di 45 ya. Jadi kita cuma menguji di seperempat lingkaran yang bawah ini. Kemudian kalau digambarkan di seperempat lingkaran tadi membentuk di kurva PG akan membentuk kurva yang biru ini, kurva lurus ini. Dan hasil ujinya ternyata membentuk kurva juga yang memang hampir lurus juga ya, karena hasil ujinya memang pengujiannya tidak bisa akurat, benar perlu ketelitian, perlu konsisten. Hasil ujinya ternyata setidaknya membentuk hampir lurus ya. Jadi dari asumsi ini, hasil uji ini kita bisa menyimpulkan bahwa perhitungan kita sudah benar antara teori dengan pengujian sudah sama, berarti
membuktikan bahwa kalkulasi yang kita bikin ini udah sesuai gitu. Bisa kita buktikan dan bisa kita nyatakan bahwa misalkan operator ada pertanyaan berapa sih batas loss of field-nya, kita bisa sampaikan dengan pasti bahwa batasannya minus sekian mVAR gitu ya. Nah, ini kita bikin simulasi ya. Ini sebuah misalkan generator bekerja dengan 5,9 kV dengan rasio CT-VT seperti ini, CT-nya seperti ini, kemudian setting proteksinya misalkan ada jari-jari lingkarannya seperti ini, posisi B-nya bergeser seperti ini, maka kita bisa sebutkan berapa sih tripnya, dasar batas tripnya. Nah, contoh di sini kalau eh, dengan tegangan 5,9 dengan offset setting seperti ini, seperti tadi yang disebutkan lingkarannya seperti ini, maka dia akan trip di batasnya adalah maksimal bekerja di minus mVAR minus 13 mVAR. Jadi operasi jangan sampai melebihi minus 13 mVAR gitu ya. Contohnya kalau kita masukkan tegangan 6 kV, nah dia akan semakin tinggi batasnya, semakin minusnya minus 14. Tapi kalau terjadi loss of excitasi beneran, di mana eksitasi mengalami hilang, kemudian diikuti dengan penurunan tegangan, misalkan sampai ke 4 kV, maka batas mVAR-nya juga akan semakin turun, mendekati minus 6 mVAR ya, 6,25. Nah, dari demikian kita bisa nyatakan korelasi antara kurva Rx dengan PV itu bisa kita simulasikan seperti ini dan kita bisa buktikan tadi ya, untuk menjadi panduan bagi operator. Mungkin untuk sementara demikian yang bisa kita sampaikan ya, bahwa kita sudah bisa membuktikan eh, antara korelasi Rx dengan kurva PV itu seolah-olah membentuk garis lurus kalau dibandingkan dengan kurva daya yang dibuatnya. Tentu saja dengan faktor-faktor operasi yang bisa berubah-ubah antara di tegangannya. Bisa karena faktor rotor generator eksitasi, ketika terjadi loss of field maka impedans akan bergeser sehingga kinerjanya bisa berubah-ubah di minus mVAR berapa. Tapi bila terjadi operasi normal dan sinkron dengan banyak generator, di mana sebenarnya generator dalam kondisi normal, karena jaringan yang panjang, operator akhirnya harus beroperasi minus, maka minusnya harus dikontrol. Jangan sampai melebihi kemungkinan bisa menyentuh batas dari loss of field ini ya. Gitu. Jadi ini yang perlu dibatasi. Karena kadang ketika masa lebaran di mana jaringan itu bebannya sangat rendah, industri-industri tidak beroperasi sehingga jaringan bersifat kapasitif menyebabkan eh, generator harus beroperasi dengan minus mVAR. Maka minus mVAR-nya harus dibatasi, jangan sampai menyentuh garis proteksi loss of field ini. Nah, operator harus tahu nilainya seberapa, batasannya seberapa. Nah, ini bisa kita jadikan acuan. Hmm. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.